Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Hari ini kita bertemu lagi dan saya ingin berbagi tentang sebuah istilah atau topik yang sekarang ini benar-benar menjadi perhatian bagi kita, bagi para pendidik, yaitu merdeka belajar. Apa sih merdeka belajar? Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang merdeka belajar, mari kita bersama-sama melakukan refleksi. Saya ada dua pertanyaan buat Bapak Ibu yang mungkin nanti bisa dipikirkan kembali. Yang pertama adalah, mengapa kita atau Bapak Ibu memutuskan menjadi seorang pendidik? Kemudian yang kedua, bagaimana perjalanan dan perjuangan yang sudah Bapak Ibu tempuh sehingga sampai pada titik ini? Jadi apa sih alasannya dulu Bapak Ibu memutuskan untuk menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik? Apakah hanya karena alasan ekonomi ataukah ada alasan lain yang lebih mendasar sehingga Bapak Ibu ingin menjadi seorang pendidik? Alasan itu mungkin akan menjadi sebuah dasar Bapak Ibu untuk melangkah sampai sejauh ini dan melihat tayangan-tayangan ataupun video-video yang digunakan sebagai pembelajaran untuk kita sebagai para guru. Bapak Ibu, setelah melakukan refleksi, kita akan melihat lebih jauh apa sih itu manusia merdeka dan bagaimana sebenarnya murid yang merdeka. Merdeka itu seperti apa? Jadi Bapak Ibu, merdeka itu adalah ada 4 kata kunci di sini yang saya temukan. Yang pertama adalah mandiri. Yang kedua itu adalah terus belajar. Kemudian yang ketiga adalah mengenali diri baik potensi maupun kelemahan dan selalu melakukan refleksi. Jadi Bapak Ibu, orang yang merdeka itu bukan orang yang bebas, tetapi adalah orang yang mandiri. Bisa berbuat dengan kemampuannya sendiri dan itu dilakukan karena dia terus-menerus belajar. Kenapa dia terus belajar? Karena dia bisa mengenali potensi dirinya dan juga kelemahannya. Kenapa dia bisa? Karena dia selalu melakukan refleksi. Itulah manusia yang merdeka. Bapak Ibu untuk apa namanya untuk mencapai manusia yang merdeka, kita harus mengetahui apa sih tujuan pendidikan kita, Bapak Ibu, berdasarkan eh, ajaran Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kata kuncinya adalah bahwa pendidikan itu menuntun kodrat, kodrat yang sudah ada, kodrat yang sudah melekat pada anak-anak untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kita tahu bahwa tujuan pendidikan itu adalah mengantarkan anak untuk selamat dan bahagia. Bagaimana caranya kita membuat anak-anak selamat dan bahagia, Bapak Ibu? Nah, apa yang kita lakukan di awal sebagai pendidik untuk membawa anak-anak selamat dan bahagia menjadi manusia yang merdeka? Yang pertama adalah kita memaknai dan menghayati bahwa manusia yang merdeka itu harus terus belajar. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru harus sadar bahwa Bapak Ibu harus terus belajar karena pendidikan itu bergulir. Zaman itu berubah, jadi kita harus tetap belajar. Yang kedua, menyadari bahwa cara belajar yang sangat berbeda dengan kita. Teknologi membantu mereka lebih cepat. Maksudnya adalah bahwa kita menyadari bahwa siswa-siswa atau murid kita ini hidup di zaman yang berbeda, sehingga cara belajar mereka berbeda. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan bahwa zaman kita dulu seperti ini. Kenapa zaman sekarang seperti ini? Kita hidup di zaman yang berbeda. Itu harus disadari. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pendidik kita perlu menyelaraskan dengan konteks zaman tersebut. Bagaimana kita menyelaraskan dengan konteks tersebut? Ya, kita harus belajar dan mencoba masuk ke zaman anak-anak kita sekarang. Yang selanjutnya adalah pendidik perlu sadar bahwa anak-anak boleh berbeda dan fasih dalam teknologi, namun mereka masih butuh kehadiran guru. Bapak Ibu jangan berkecil hati, teknologi tidak akan bisa mengalahkan Bapak Ibu guru. Jadi itu tetap disimpan dalam hati bahwa Bapak Ibu masih diperlukan oleh anak-anak kita.
Selanjutnya, apa peran kita sebagai seorang pendidik dalam zaman internet sekarang ini? Bapak Ibu, mari kita lihat peran guru di sini berdasarkan apa yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah menularkan semangat pada anak-anak. Bapak Ibu, bayangkan ketika Bapak Ibu masuk ke kelas dalam kondisi loyo, banyak masalah, dibawa langsung ke kelas. Jadi itu akan mempengaruhi kondisi psikologis anak-anak juga. Jadi mari kita tunjukkan semangat kita sehingga anak-anak akan tertular. Itu adalah tugas kita. Yang selanjutnya adalah menyelaraskan peran pendidik dengan situasi anak yang generasi net dengan terus belajar. Jadi sekali lagi ya, pendidik atau seorang guru itu memang harus terus belajar. Jangan menghindari perubahan. Jangan menghindari perkembangan karena ketika kita menghindar terus maka kita akan tertutup dan kita yang akan menderita di era perubahan yang sangat cepat ini. Selanjutnya, tugas kita adalah memberi ilmu untuk kecakapan hidup murid kelak yang akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kita memberikan ilmu. Untuk bisa memberikan ilmu, kita harus memiliki ilmu. Jadi eh, kompetensi profesional memang harus kita asah dan kita asah terus. Selanjutnya, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Anak kita didik sekarangnya adalah rakyat masa depan. Jadi peran kita mendidik anak memang sama dengan mendidik rakyat. Bayangkan ketika kita mendidik anak-anak kita sekarang yang masih SD atau SMP, 20 tahun lagi dia akan menjadi masyarakat yang akan membentuk peradaban dan membentuk kebudayaan. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang mendidik mereka, jadi itulah yang akan kita lihat nanti eh, ketika mereka sudah berperan di masyarakat. Selanjutnya adalah menuntun perjalanan murid untuk menemukan jati diri mereka. Bapak Ibu, tugas kita adalah membantu anak menemukan jati diri mereka, menemukan bakat mereka, menemukan kodrat mereka sehingga dengan kodrat itu mereka nanti bisa melanjutkan hidup. Selanjutnya adalah ketika di kelas, peran kita adalah menentukan tujuan pembelajaran. Mau dibawa kemana hari itu? Tujuan Bapak Ibu hari itu untuk mengajarkan anak-anak apa? Jadi, Bapak Ibu harus tahu tujuan pembelajarannya dan mengajak siswa untuk juga tahu tujuan pembelajarannya sehingga mereka ketika belajar itu tahu arah kemana, akan dipakai untuk apa materi yang akan dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah memandu siswa melakukan proses pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya. Kita kita mantapkan lagi dengan terus belajar, memandu siswa. Yang terakhir adalah membimbing siswa melakukan refleksi. Bapak Ibu, orang yang reflektif adalah orang yang akan terus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan Merdeka Belajar, Bapak Ibu ingin menjadi guru seperti apa? Coba diingat guru seperti apa yang sudah menginspirasi Bapak Ibu pada zaman dulu, inspirasi yang positif, sehingga membuat Bapak Ibu guru menjadi semangat ke sekolah, kemudian membuat Bapak Ibu guru menjadi memiliki cita-cita tinggi, dan coba juga ingat pengalaman yang tidak menyenangkan dengan sosok guru yang masih teringat sampai hari ini. Mungkin sering dimarahin, sering dihukum seperti itu, atau diberikan kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga itu terbawa sampai hari ini, diingat terus. Nah, sekarang Bapak Ibu punya pilihan ingin menjadi sosok guru seperti apa? Apakah sosok yang menginspirasi, galak tapi menginspirasi, lembut dan menginspirasi, atau seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang eh, punya wewenang di sana untuk memilih. Bapak Ibu, kita mendidik murid kita, siswa kita secara utuh, menjadi manusia secara utuh. Untuk mencapai tujuan pendidikan itu, murid harus menjadi manusia secara utuh, secara jasmani, rohani, dan juga akal. Dalam akal itu ada berpikir, ada perasaan, dan ada karya. Jadi itulah yang kita lakukan di sekolah. Kita mendidik jasmani mereka, mengajarkan bagaimana menjaga kebersihan, kemudian kita mengajarkan rohani mereka bersembahyang atau apapun yang bisa kita lakukan, kemudian membina karakter mereka. Nah, itu yang kita lakukan, pembinaan yang kita lakukan
di sekolah sehingga kita disebut melakukan pembinaan secara utuh. Bapak Ibu pada zaman kolonial dulu, jadi pendidikan itu bersifat perintah dan sanksi. Dan itu juga kadang masih terjadi di kita. Kalau tidak menuruti perintah, kita berikan punishment. Misalnya tidak membuat PR, perintahnya membuat PR, kemudian ketika tidak membuat, kita berikan punishment. Itu adalah warisan zaman kolonial. Kemudian juga yang berorientasi pada kognitif atau ilmu saja, itu juga warisan. Kalau tidak mencapai KKM, dianggap gagal. Ada juga diskriminasi terhadap pribumi dan penjajah. Semoga sekarang ini kita sudah tidak melakukan lagi diskriminasi, justru kita melakukan diferensiasi, Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang berbeda terhadap anak yang berbeda. Jadi treatment yang berbeda untuk anak yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, untuk mengatasi diskriminatif ini, KHD memperkenalkan yang namanya sistem AMONG. Apa itu sistem AMONG? Sistem AMONG ini adalah esensi dari Merdeka Belajar, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah ing arso sung tulodo, di depan menjadi teladan, menjadi contoh. Apakah Bapak Ibu sudah menjadi contoh yang baik ketika Bapak Ibu ingin seorang anak kita kreatif? Apakah Bapak Ibu sudah kreatif ketika kita melarang anak-anak untuk merokok misalnya? Apakah Bapak Ibu sudah bisa menjadi contoh ketika kita meminta anak-anak untuk aktif, untuk disiplin? Apakah kita sudah melakukannya? Nah, itu ing karso suntulodo. Kemudian ing madio mangun karso. Mangun karso itu di tengah memberikan semangat. Apakah ketika Bapak anak-anak kita down, kita sudah berhasil membangkitkan semangat mereka atau sebaliknya kita membuat mereka lebih down lagi? Nah, yang ketiga adalah tuturi handayani, mendorong dari belakang apapun yang mereka lakukan, kita selalu berikan apresiasi, kita selalu dorong sehingga mereka akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal dari kodrat yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu, apapun program yang kita lakukan di sekolah itu bisa kita lakukan dengan asas trikon. Apa itu trikon? 3 kon. Yang pertama itu adalah continue. Continue itu secara terus-menerus. Jadi Bapak Ibu ketika gagal pertama tidak boleh berhenti. Program ini gagal, jadi kita terus analisis kesalahannya di mana. Jadi itu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Apapun yang dilakukan secara terus-menerus, nanti suatu saat pasti akan terlihat hasilnya. Kemudian yang kedua adalah konvergen. Konvergen itu belajar dari berbagai sumber. Bapak Ibu jangan terpaku hanya pada satu sumber. Hentikan pikiran bahwa sekarang ada buku paket itu yang kita bisa gunakan. Kita bisa belajar dari berbagai macam sumber, dari internet, dari buku, dari guru lain, dari siswa, atau dari fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah konsentris pada berdasar pada kebudayaan sendiri, Bapak Ibu, semaju apapun orang luar atau sebagus apapun kebudayaan, kita tetap mengacu pada kebudayaan sendiri, tetapi tidak menutup diri kita dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, itu ada beberapa hal yang saya ingin tekankan untuk Merdeka Belajar bahwa merdeka belajar atau murid yang merdeka, manusia merdeka itu adalah manusia yang mandiri, kemudian manusia yang selalu terus belajar, kemudian manusia yang selalu melakukan refleksi. Jadi Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu bisa membuat anak-anak kita menjadi manusia yang merdeka? Mari kita tanyakan pada diri sendiri. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Om Santi, Santi, Santi. Om.